guru BK SMA Negeri 1 Kayagung. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan OJL kedua dengan jurus 2, kelola emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sudah bersedia ikut kelas Ibu pada hari ini ya. Di sini Ibu minta kalian untuk berkumpul, kita akan melakukan yang namanya layanan dasar atau layanan informasi. Sedikit informasi yang akan diberikan yakni adalah tentang emosi. Ya. Kenapa Ibu pilih emosi pada kelas kalian atau angkatan kalian? Karena pada masa-masa umuran kalian saat ini, tahu Ibu, itu adalah masa-masa yang labil. Kenapa Ibu memilih kelola emosi itu? Sebelum kita memulai kegiatan kita lebih lanjut, ada yang bisa memiliki doa? Silakan bikin doa. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama juga kepercayaan masing-masing. Berdoa, bisa. Oke ya, setelah kita berdoa, kita akan melanjutkan kegiatan kita. Ibu perkenalan dulu ya. Di sini Ibu habis melakukan yang namanya pelatihan. Di sini Ibu diminta untuk mengimbaskan ke peserta didik Ibu, mengimbaskan ke guru-guru, karena 7 jurus BK yang Ibu dapatkan ini tidak hanya akan guru BK saja yang miliki, tapi seluruh guru yang mengajar kalian. Kenapa? Karena tujuannya biar kami sama-sama bisa mendidik kalian dengan lebih baik lagi. Kita ada di jurus kedua, yakni kelola emosi. Di sini, di saat Ibu ingin melakukan kelola emosi terlebih dahulu, oke, di sini Ibu akan meminta kalian membagikan kertas ini terlebih dahulu. Membagikan ya. Setelah itu Ibu akan menceritakan sebuah cerita. Dengan kertas tersebut kalian akan Ibu minta, nah itu, setiap murid akan menerima satu letak kertas sebagai simbol emosi. Jadi Ibu akan membacakan sebuah cerita tentang apa, terus kalian merespon tersebut dengan kertas. Apakah kalian merasa senang? Berarti ya sudah, kalian mungkin ya kalian flow sampai jangan kesal, itu bisa kalian remas. Jika kalian marah, mungkin bisa kalian sobek ya. Proses ini akan dilanjutkan hingga cerita selesai. Oke ya. Terlambat, baru keluar kamar, ibunya langsung marah karena ia belum bersiap. Selalu aja telat, gimana mau sukses kalau begini terus? Rafa menahan kesal, memilih diam dan berangkat. Di jalan, motor lain hampir menyempet. Lalu malah memaki. Kalau naik motor hati-hati dong. Ia menggigit bibir. Kenapa semua orang nyalahin aku hari ini? Namun ketika sampai di gerbang sekolah, guru piket sudah menunggu. Rafa, kamu lagi-lagi telat. Ini sudah 3 kalinya dalam minggu ini. Maafkan tadi ujian. Jangan alasan, masuk lewat pintu belakang. Dadanya mulai sesak, dia hanya ingin hari ini cepat berlalu. Tapi belum sempat duduk di kelas, guru mata pelajaran datang dengan wajah kesal. Siapa yang belum kumpul di kelas kemarin? Rafa menunduk, saya Bu, belum sempat. Belum sempat, alasan terus kamu. Kalau terus begini, jangan harap nilaimu bagus. Kata-kata itu terus puncak dari sebuah beban. Pagi itu, Rafa tak tahan lagi. Ia menatap gurunya dengan mata berkaca. Saya juga manusia Bu, capek. Tidak semua harus dimarahin terus. Kelas langsung hening, guru terkejut, teman-temannya pun menatap Rafa tak percaya. Rafa segera menyadari nada suaranya dan rasa bersalahnya tiba-tiba menyerah. Ia menunduk dan menahan air mata. Bel pulang sekolah berbunyi. Rafa berjalan pelan menuju gerbang. Hujan sudah reda tapi dadanya masih berat. Saat membuka ponsel, ada pesan dari ibunya. Nak, maaf ya kalau ibu tadi pagi marah. Ibu cuma khawatir kamu terlalu lelah. Ibu sayang kamu. Air mata Rafa akhirnya jatuh. Ia berhenti di pinggir jalan menarik nafas panjang. Ternyata semua orang juga capek. Aku cuma lupa mengerti mereka.
Oke, ya. Kalian tadi merasakan apa yang Rafa rasakan? Ya. Adakah kertasnya yang kalian kesal dengan kalau kalian sebagai Rafa? Tidak. Kalau kalian kesal nggak? Kalau jadi Rafa? Ada sedikit game untuk kalian. Di sini kita akan berekspresi. Kita akan bertepuk tangan, bergiliran, memberikan ekspresinya masing-masing tanpa berbicara satu. Yang mana maksudnya? Oke, misal ya. Kita mulai dari ini misal ya. Apa perasaannya? Senyum. Gaya apa aja kalian silakan. Pokoknya seluruhnya harus mengekspresikan dalam bentuk gerakan. Iya, terserah mau apa ya. Oke. Tanpa ada berbicara, kita mengekspresikan perasaan kita pada hari ini. Ya kalau kalian harus tahu. Oke, ngerti? Oke ya. Ayo, gimana? Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Ibu dulu mulai ya. Oke. Lanjut. Walaupun ada yang masih tampaknya malu-malu mengekspresikan bagaimana ekspresinya pada hari ini. Oke, terima kasih. Kita cukup kembali. Oke ya, sekarang kita lanjutkan dengan sekarang kalian coba diskusikan ya, misal 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ya. Diskusikan masing-masing ke teman kalian apa yang terjadi pada tempat kalian. Terus tuh apa perasaan menyesal dengan, apakah ada perasaan menyesal dengan yang dilakukan pada kertas. Selanjutnya kita seharusnya bersikap bagaimana jika menjadi Rafa. Jadi di sini bagaimana kita seharusnya bersikap jika menjadi Rafa. Tentunya di sini kita menempatkan diri kita sebagai Rafa itu sendiri. Yang dimana tentunya perasaan kesal itu ada jika kita menempatkan diri sebagai Rafa. Yang dimana sesuai dengan cerita yang tadi, dari awal kejadian hingga akhir dia sabar dan juga dia sangat merasa kesal apabila menjadi dia. Tentunya Revan juga akan sabar dan juga akan menenangkan diri Revan sendiri apabila ditempatkan menjadi Rafa itu. Dan juga tentunya kita sebagai remaja-remaja yang selalu diiringi dengan rasa emosi dan juga rasa takut akan menghadapi sebuah masalah. Tentunya kita harus bersama-sama mencari solusi bagaimana cara kita untuk menenangkan diri kita agar kita dapat menjalankan atau menenangkan diri kita dengan cara sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke, Pertanyaannya, jadi saya akan menjawab apa sih yang terjadi pada kertas kalian. Di antara kami, kertas itu ada yang remuk, ada yang sobek, terus juga ada yang datar. Setiap orang pasti punya emosional masing-masing. Kalau saya menjadi Rafa, saya harus sabar yang pastinya. Terus juga harus mengerti isi hati orang lain itu kayak mana. Oke, terima kasih untuk Pak. Pribadi nggak sama kayak Rafa juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Pengalaman kalian tentang emosi kalian
inian lah. Iya. Kalau untuk Dharma sendiri emang kalau musik ini emang emosinya naik turun tuh, apalagi Dharma sebagai cewek emang galak moodnya tuh naik turun, terutama kalau cewek itu kan kadang tuh lagi maaf banget kalau lagi dapet Iya. itu biasanya emosinya tuh gak bakal terkontrol gitu, kadang tuh emosian tanpa emosinya tuh biasanya tuh udah jelas sebabnya apa. Terus tuh kalau dari Rafa ada beberapa yang Dharma pernah alami, kayak misalnya Dharma bangunnya kesiangan. Itu sebenarnya kalau Dharma sih jarang bangun kesiangan, soalnya sholat subuh. Tapi kalau biasanya kalau lagi dapet itu kesiangan, pernah juga kesiangan itu kena marah oleh ibu Dharma. Dan Dharma nggak bisa ngontrol emosi, mungkin karena udah bangun kesiangan, telat, belum mau kerja, salatnya juga gak cepat, jadinya emosi ke orang tua. Jadi orang tua marah, kita memang marah. Itu pas itu Dharma bisa. Tapi akhirnya Minta maaf. kita maaf. Oke. Oke, terima kasih Dharma. Oke ya. Dari seluruh kita di sini sebenarnya pasti yang memiliki yang namanya emosi. Cuma saja masih ada beberapa kita yang masih belum memahami apa itu emosi yang kita miliki. Sosial emosional, dapat itu menyadari diri, kemampuan untuk memahami emosi, pikiran dan nilai-nilai mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir dan lain-lain. Mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir dan lain-lain. Mengambil keputusan bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Terima kasih ya, Pak Aris ya. Adit. Oke. Di sini kalian sudah itu tadi ya. Kalau menyadari diri berarti saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut. Tapi kalau mengelola, saya tahu cara menenangkan diri saya. Yang ini tadi kasih contoh kalian ya. Mengambil keputusan bertanggung jawab. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak diri dan orang lain. Nah itu poinnya. Kalau ada emosi, kalian sadari dulu emosi kalian itu apa. Oh iya, aku marah. Sudah marah, kelola dulu. Setelah kelola, baru kalian ngambil keputusan. Sudahnya baru saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Baru itu bisa berteman dengan orang lain. Sudahnya saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma, sopan santun dan perilaku. Ya, itu sebenarnya sudah kalian lakukan semua di sehari kalian. Cuma tadi itu seringkali masihlah ada yang galak ke bawah emosi dan sebagainya. Terima kasih banyak ya, karena saya sama itu pindah diri untuk kedepannya dan bisa mengontrol emosi saya kedepannya, tidak terlalu galau dalam melakukan sesuatu. Oke ya, bagus ya. Ada lagi? Ada lagi yang cewek pulau sekarang. Nah itu yang maju, apa kalian tunjuk sendiri? Sesi ini dalam senasib pesannya itu maksudnya tidak langsung instan bisa mengontrol emosi. Jadi maksudnya kita bakal perlahan-lahan buat mengontrol emosi yang tepat. Ya, sudah ya. Oke, terima kasih. Ada lagi, satu lagi minta. Kita coba ya. Ada salah, ada benar. Kita akan mencoba sama-sama menjadi lebih baik lagi. Tandanya kedepan saya itu saya lebih mengontrol Ya. Selanjutnya.
Jadi mungkin yang lain mungkin sebenarnya ada rencana tersendiri. Mungkin dari sini ya Ibu harapkan kalian lebih bisa mengekspresikan emosi kalian ke arah yang lebih positif. Kalian bisa mengelola emosi kalian menjadi lebih baik. Karena kalau kita di yang namanya dikuasai oleh emosi, kita akan bertindak hal-hal yang ke arah negatif ya. Kalau kita dikontrol oleh emosi kita, tapi kalau kita yang mengontrol emosi kita akan lebih ke arah positif. Kata-kata kita pada hari ini, emosi bukan sesuatu yang harus ditekan, tapi dipahami dan diarahkan. Dengan mengelola emosi, kamu belajar menjadi lebih tenang, bijak, dan kuat menghadapi perubahan. Oke ya, oke. Kalau kita sampai di sini, kita akhiri. Wassalamualaikum